Sudah hampir 2 tahun kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Sekarang kita harus mulai memahami efek jangka panjang yang ditimbulkan. Infeksi dari virus COVID-19 dapat menyebabkan gejala berkepanjangan yang dapat disebut juga sebagai COVID jangka panjang, COVID kronis, atau sindrom post-COVID. Kita telah menemukan bahwa komplikasi jangka panjang dari COVID-19 sekarang cukup umum. Salah satu penelitian di Italia menunjukkan sekitar 87% pasien yang terinfeksi COVID-19 berlanjut memiliki gejala secara terus-menerus selama 60 hari dari saat gejala awal muncul. Pada Oktober 2020 di Inggris, National Institute for Health Research mengumumkan 10-20% orang yang terinfeksi COVID-19 berlanjut memiliki gejala atau komplikasi dalam 1 bulan setelah diagnosis. Karena jumlah angka orang yang mengalami gejala COVID-19 jangka panjang cukup meningkat, British National Institute for Health and Care Excellence mengkategorikan 3 tahapan unik pemulihan COVID-19. Yang pertama, tahap COVID-19 akut pemulihan terjadi kurang lebih 4 minggu setelah diagnosis. Tahap COVID-19 berkelanjutan berakhir 4-12 minggu setelah diagnosis, dan tahap berkepanjangan COVID-19 terjadi lebih dari 12 minggu setelah diagnosis. Kelelahan merupakan gejala yang paling umum yang terus muncul setelah infeksi COVID-19. Penelitian di Irlandia menemukan lebih dari setengah pasien berlanjut mengalami kelelahan secara terus-menerus selama 10 minggu setelah diagnosis awal, terlepas dari seberapa parah gejala awalnya. Permasalahan kardiopulmonal seperti sesak napas, batuk, dan nyeri dada juga cukup umum. Penelitian di Inggris menemukan 60% pasien umum dan 72% dengan perawatan intensif mengalami sesak nafas 4-8 minggu setelah keluar dari rumah sakit. Sama seperti penelitian di Cina yang menemukan 50% pasien mendapatkan hasil yang buruk pada tes spirometri 30 hari setelah pulang dari rumah sakit. Grup di Jerman menggunakan MRI dan menemukan 78% dari pasien memiliki permasalahan jantung yang mungkin disebabkan oleh COVID-19. 2-3 bulan setelah didiagnosis, dan 60% menunjukkan inflamasi miokardial. Permasalahan neurologi yang umum 3 bulan setelah diagnosis seperti sakit kepala, sensori loss termasuk penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan mati rasa atau kebas, kesulitan bergerak, hilang memori, tremor, dan gangguan kognitif. Masih belum jelas apakah gejala ini merupakan lanjutan dari infeksi awal COVID-19 atau berkaitan dengan sindrom baru post-COVID yang berbeda, di mana kita baru mulai mencoba untuk memahaminya. Tetapi memang terdapat beberapa hipotesis tentang hal-hal yang menyebabkan COVID berkepanjangan. Beberapa sistem imun seseorang dapat lebih kuat merespon COVID-19 dibanding lainnya. Sedangkan seseorang dengan imun yang lebih lemah menyebabkan gejala bertahan selama beberapa bulan dan bukan dalam hitungan minggu. Imun yang lemah dapat disebabkan beberapa hal seperti usia lanjut, kondisi bawaan yang mempengaruhi sistem imun seperti HIV, atau mungkin obat-obatan imunodulasi seperti steroid. Di sisi lain, imun seseorang juga dapat terlalu kuat. Sistem imun mereka menjadi terlalu agresif terhadap COVID-19 sehingga menyebabkan kerusakan seluler pada organ lainnya dan dapat mengarah ke terjadinya sindrom kesulitan bernafas akut atau sindrom respon inflamasi sistemik. Terdapat bukti penelitian bahwa beberapa kasus COVID-19 yang berat terjadi karena adanya pelepasan sitokinesis secara mendadak dan besar, yang disebut juga sebagai badai sitokin yang mengarah ke terjadinya inflamasi jaringan dan kerusakan organ. Karena alasan ini, penanganan kasus COVID-19 yang berat menggunakan obat imunosupresif seperti glukokortikoid dan anti-inflamatori. Infeksi ulang dari COVID-19 juga mungkin dapat menjadi penjelasan dari gejala yang terjadi secara terus-menerus. Secara keseluruhan, hal ini masih belum jelas kenapa masih banyak orang yang terus mengalami gejala COVID-19 melebihi fase akutnya. Di saat gejala COVID-19 yang terus berlanjut ini masih menjadi sebuah misteri dan tidak ada rekomendasi penanganan spesifik untuk COVID-19 setelah infeksi akut, penyedia layanan kesehatan berfokus pada menangani gejala yang dialami pasien. Menangani kelelahan kronis cukup sulit. Penyedia layanan kesehatan sebaiknya dapat mengidentifikasi apapun yang dapat menjadi penyebab kelelahan, seperti gangguan tidur akibat kecemasan, depresi, atau nyeri. Pasien sebaiknya juga didorong untuk tetap aktif secara fisik sebisa mungkin untuk menjaga pasien tetap sadar saat siang dan meningkatkan kualitas tidur saat malam. Untuk gejala kardiopulmonal seperti napas pendek, batuk, dan nyeri dada, penyedia layanan kesehatan sebaiknya dapat memberi tes dan diagnosa untuk melihat kemungkinan penyebab nafas pendek.
Pasien sebaiknya diberikan latihan napas untuk meningkatkan fungsi paru dan memberikan asupan oksigen jika mereka tidak dapat mempertahankan saturasi oksigen, dan apabila mengalami batuk tidak produktif, sebaiknya mempertimbangkan obat batuk yang dijual di pasaran. Pasien dengan nyeri dada akibat kostokondritis disarankan menghirup bronchodilator inhaler jika penyebab ketidaknyamanannya adalah bronkospasme. Layanan Kesehatan Nasional Inggris Raya telah membuat cara mudah untuk mengingat atau mnemonik yang dapat membantu untuk mengatasi kelelahan yang disebut dengan 4P, yaitu yang pertama, planning, merencanakan kapan waktu aktivitas yang tepat saat memiliki energi paling banyak. Yang kedua, pacing, menyemangati diri saat melakukan suatu aktivitas. Yang ketiga, prioritizing, meninggalkan hal yang kurang penting. Dan yang terakhir, positioning, memposisikan benda dan aktivitas agar mudah diraih dan digunakan. Perlu dicatat bahwa terdapat penelitian yang sedang berkembang yang menyatakan pasien yang terinfeksi COVID-19 mungkin akan mengalami gejala berkepanjangan selama sebulan setelah didiagnosis awal. Gejala jangka panjang yang umum terjadi termasuk kelelahan, sesak napas, batuk, dan nyeri dada. Hal ini belum jelas apa yang menyebabkan gejala berkepanjangan terjadi. Dalam mengatasinya, kita hanya perlu berfokus dalam menangani gejala yang muncul secara optimal. Jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan, jaga diri kita dan orang lain, agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih.